Tak hanya jalan dan pemukiman, banjir akibat hujan yang mengguyur Jakarta juga merendami sebuah ruang sekolah dasar dan menengah pertama di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Akibat terendam, kegiatan belajar mengajar di sekolah ini dipindahkan ke musola dan perpustakaan sekolah. Sekolah menengah pertama dan sekolah dasar di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat kembali terendam air karena selama 2 hari Jakarta diguyur hujan lebat. Air yang datang akibat hujan deras serta rendahnya dataran dibandingkan saluran pembuangan air membuat sekolah tersebut terendam banjir setinggi 30 cm. Kenapa imbas, Pak? Yang kena berarti 6 kelas. 6 kelas. Jadi kelas berapa aja? Kelas 9, kelas 8. Kelas 8. Kelas 1 di atas, kelas 7. Pak, ini banjir gini kan sekolah ruangan nggak dipakai. Itu kemana? Ya sementara libur dulu, sementara ini. Mungkin kalau siang nanti surut, ya masuk. Akibat terendam, para siswa-siswi terpaksa harus belajar di musola dan perpustakaan sekolah dengan kondisi bersempit-sempitan. Gedung perpustakaan dan musola sendiri belum terendam banjir karena berada di posisi dataran yang cukup tinggi. Seluruhnya ada 9 ruangan. 9 ruangan. Itu dipakai untuk belajar mengajar? Iya, kegiatan belajar mengajar. Jadi sementara ini banjir, lalu? Kalau banjir kita pakai perpustakaan dan musola. Musola. Itu udah opsi terakhir ya? Iya, opsi terakhir. Opsi terakhir musola. Ibu, itu apa sih Bu yang jadi kendala Bu kalau untuk mengajar di ruang seperti ini kayak musola atau perpustakaan? Ya kendalanya banyak. Satu ya kurang maksimal. Anak juga konsentrasinya kurang. Udah berapa hari nih banjir di sini? 2 hari. 2 hari. Oh, yang hujan gede kemarin ya? 3 hari. Jadi senang nggak sekolahnya banjir gini? Enggak. Nggak. Maunya kayak gimana? Maunya surut. Maunya yang surut ya, nggak banjir ya? Emang kenapa kalau banjir? Kan masih bisa sekolah di atas. Dingin airnya. Malah banyak sampah. Kenapa? Banyak sampah. Para guru dan murid berharap sekolah mereka menjadi perhatian pemerintah DKI Jakarta agar dapat kembali digunakan untuk proses belajar mengajar. Tidak hanya sekolahan, rumah warga di sekitar Petamburan juga terendam banjir setinggi 40 cm. Dari Jakarta, Sumantri melaporkan. Meski pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menggelontorkan program sekolah gratis, namun masih saja ada anak yang putus sekolah di kota Lubuk Linggau dan lebih memilih bekerja sebagai pemulung sampah demi menggais rupiah. Faktor ketidakmampuan membiayai sekolah secara ekonomi menjadi penyebab paling dominan putus sekolah. Kenyataan ini terlihat dari sejumlah anak putus sekolah yang berada di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan yang rela bekerja sebagai pemulung sampah. Usia yang seharusnya mengenyam pendidikan di sekolah, namun dengan alasan tidak memiliki biaya, dengan terpaksa mereka harus berhenti sekolah. Sangkut dan Sandi, 2 anak dari puluhan anak-anak yang putus sekolah, dalam kesehariannya, keduanya harus mengais rupiah di tempat pembuangan akhir. Mereka harus bekerja tanpa merasakan suasana ruangan kelas yang seharusnya menjadi hak mereka saat ini. Kedua anak ini mengaku terpaksa bekerja untuk membantu orang tuanya yang hidup serba kekurangan. Mereka berhenti sekolah lantaran tak memiliki biaya terutama untuk membeli pakaian maupun peralatan sekolah. Tidak lagi sekolah. Berapa umur sekarang? Sekarang sekitar 15 tahun. Kenapa ini nggak sekolah? Apa sebab? Nah, karena berarti biaya lagi kan. Sekolah kan butuh biaya kan, jajan segala macam. Bapak lah tua kan. Masih sekolah apa tidak? Tidak. Apa sebabnya? Kekurangan ekonomi lah. Sudah berapa lama gawe di? Sudah Satu tahun. Sementara itu, selain pemulung sampah, ada juga anak yang berprofesi sebagai operator alat berat di TPA Lubuk Linggau Timur 2. Namanya Supriyanto. Ia bernasib sama dengan 2 temannya, di mana terpaksa putus sekolah karena masalah biaya. Masih sekolah sekarang? Ya, Berapa umurnya? 17. Apa tidak sekolah tadi? Apa sebab? Kurang biaya. Ketiga anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah karena tidak ada biaya cukup mewakili potret lain dunia pendidikan di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Yang tenggelam,
dan terjebak di antara slogan pendidikan gratis di Sumatera Selatan. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sukmadino melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup berita dan bincang terkini malam edisi kali ini. Saya, Adi Darmawan Sasongko, mewakili segenap tim redaksi yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa untuk memfollow Twitter kami di @indo_network. Sampai jumpa dan salam Indonesia.